Halo semua, saya Veronica Netasi, kelas A Prodi Psikologi semester 4. Pada video kali ini saya akan membahas tentang psikologi klinis, mulai dari konsep-konsep dasar dalam psikologi klinis, pengertian hingga sejarah. Baik, langsung saja. Yang pertama itu konsep dasar dalam psikologi klinis. Jadi pada tahun 1700 sampai tahun 1800-an, penderita sakit mental ini dianggap dan diperlakukan dengan cara yang tidak layak pada semua wilayah di dunia dan juga termasuk di belahan barat. Jadi mereka itu dianggap sedang mengalami kerasukan roh yang tidak baik. Nah, di sini ada seorang pengusaha yang bernama William Tuke yang sangat berjasa dalam mengatasi orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Jadi William Tuke ini dia berasal dari negara Inggris, di mana dia sangat merasa prihatin dengan kondisi tempat tinggal bagi penderita sakit mental ini, sehingga William Tuke ini berusaha melakukan perubahan dengan memperbaiki kondisi perawatan dan tempat tinggal bagi orang-orang yang menderita gangguan kejiwaan. Jadi William Tuke ini mengabdikan hidupnya dengan cara dia membuka York Retreat, di mana fasilitasnya disebut sebagai kegiatan menarik diri sejenak dari keramaian dan mulai melakukan perjalanan dalam diri sendiri. Jadi pada York Retreat ini berfokus pada diri sendiri, di mana para pasien mendapatkan fasilitas seperti makanan yang lebih banyak, olahraga, dan berinteraksi dengan para staf maupun sahabat. Nah, York Retreat ini merupakan institusi yang sangat layak bagi penderita sakit mental, di mana ada beberapa institusi serupa dibuka di keseluruhan Eropa dan Amerika Serikat. Jadi anggota keluarga dari William Tuke ini juga terlibat dalam York Retreat untuk memperbaiki penanganan pada individu penderita gangguan kejiwaan ataupun sakit mental setelah William Tuke ini wafat. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan psikologi klinis. Jadi psikologi klinis ini berkembang dari bidang psikologi eksperimental dan filosofi pada abad ke-19, di mana awalnya gangguan mental itu dianggap sebagai masalah moral atau spiritual. Jadi selama tahun 1800-an dan awal 1900-an, sejumlah kontribusi penting dibuat dengan fungsi sebagai landasan untuk sebuah disiplin baru untuk psikologi klinis. Nah, pada periode ini ditandai dengan meningkatnya minat dalam studi ilmiah dari pikiran manusia. Sir Francis Galton adalah di antara yang pertama secara resmi mempelajari perbedaan individual antara orang-orang dan karyanya, dipengaruhi oleh peneliti lain untuk mengukur karakteristik individu seperti bakat dan kemampuan mental seseorang. Nah, dalam beberapa tahun itu Wilhelm Wundt dan William James mendirikan laboratorium psikologi pertama di dua tempat yang berbeda, di mana Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi yang pertama di Jerman, sedangkan William James mendirikan laboratorium psikologi pertama di Amerika Serikat. Sementara upaya awal yang belum terbentuk dengan baik. Nah, pada masa ini sistem awal diagnosis dan mengukur kemampuan mental mulai berkembang, sehingga pada tahun 1896 Leiter Whitmer mendirikan klinik psikologi pertama, dan di mana dia menciptakan istilah psikologi klinis. Bidang psikologi ini menekankan pada ilmu murni sebagai praktiknya. Leiter Whitmer ini adalah seorang mahasiswa sebelum Wilhelm Wundt. Dia adalah kepala departemen psikologi di University of Pennsylvania dan memutuskan untuk bekerja dengan
seorang anak muda yang memiliki kesulitan ejaan. Jadi klinik ini dibuat dengan tujuan untuk membantu anak-anak dengan ketidakmampuan belajar. Pada tahun 1907, dia menulis artikel pertama dari bidang baru psikologi yang berjudul Clinical Psychology dan menciptakan istilah psikologi klinis. Didefinisikan sebagai studi tentang individu dengan pengamatan atau eksperimen dengan tujuan mempromosikan perubahan. Jadi kebanyakan psikiater dan ahli saraf masih bekerja dengan pasien yang memiliki tekanan mental yang serius. Sementara itu bidang psikologi klinis terus berkembang. Berikut saya akan menjelaskan pengertian dari psikologi klinis. Jadi psikologi klinis ini pertama kali digunakan oleh Lichter Whitmer pada tahun 1907. Jadi saat itu Whitmer ini menjelaskan bahwa psikologi klinis sebagai disiplin yang akan berkaitan dengan kedokteran, pekerja sosial dan pendidikan. Akan tetapi dokter, pekerja sosial dan guru tidak memenuhi syarat untuk melakukan praktik psikologi klinis, karena psikologi klinis ini membutuhkan dan memerlukan seorang profesional yang secara khusus telah terlatih dan memiliki kemampuan bekerja sama dengan para anggota sejawat yang lainnya. Whitmer ini menjelaskan bahwa psikologi klinis ini merupakan suatu metode berdasarkan hasil observasi dan eksperimen yang digunakan untuk memodifikasi dan mengembangkan jiwa seseorang. American Psychological Association Clinical Section menjelaskan bahwa psikologi klinis merupakan psikologi terapan dengan menggunakan metode pengukuran, penilaian, analisa, observasi, riwayat sosial untuk melihat kapasitas dan karakteristik tingkah laku manusia supaya dapat disarankan dan direkomendasikan dalam membantu menyesuaikan diri dengan tepat. Ada beberapa aspek yang fokus dilakukan oleh psikologi klinis, yaitu aspek intelektual, emosional, biologis, sosial, dan fungsi perilaku manusia seumur hidup dalam beragam budaya dan dalam semua tingkat sosial ekonomi. Demikian penjelasan dari saya. Selamat menonton, terima kasih.